Ya, saya juga dulu hitam kok waktu pertama awal-awal karir saya bekerja sebagai inspektor. Belakangan karena saya udah jadi senior, jadi saya lebih banyak di belakang meja saja sih sebenarnya. Awal material sampai dia proses pemilihan material, pemotongan, penyambungan, kemudian kita lock out dari pabriknya itu, naik ke atas bus, kemudian sampai dibawa ke tengah laut, terus diinstal di sana. Ya alhamdulillah saya sudah pernah mengikutinya. Demikian juga dengan pemasangan jalur pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta untuk webinar studies Introduction to Careers Inspection Engineer ya. Luar biasa, kita pada siang hari ini mengangkat tema yang cukup unik, yang mungkin tidak semua orang akan mengenal profesi ini ya, inspeksi seorang engineer. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan sebuah kesempatan luar biasa, kesempatan baik untuk mengundang praktisi di bidangnya, untuk mengundang ini ya, pakar ya, mungkin kita sebutnya pakar yang sudah lama bergelut di bidang ini, inspection engineer. Kemudian juga tadi saya baca sedikit tentang inspection engineer ini, sangat menarik sekali dari segi keilmuan, kemudian aplikasi juga, bagaimana penerapannya dalam dunia kerja. Dan inspection engineer ini dia harus terus update ya, update keilmuan berkaitan dengan mesin, pengetahuan dan seterusnya seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, siswa Fatih Bilingual School atau juga baik dari luar ya, peserta dari luar Fatih Bilingual School. Dan untuk memanfaatkan waktu supaya lebih efektif dan lebih bermanfaat, langsung saja kepada Bapak Darmansyah Daud kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Kemudian tak lupa salawat dan salam ke kandidat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, suara saya cukup jelas ya Pak? Jelas Pak, jelas. Mengenai slide-nya Bapak yang handle atau oke, baik boleh Pak. Ya. Bapak aja ya, silakan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang pada awalnya saya surprise juga diminta untuk menjadi pembicara lah dalam hal karir ini. Untuk lebih mendekatkan kita, saya ingin berkenalan sedikit saja. Nama saya seperti yang sudah disampaikan di flyer kemarin. Nama saya Darmansyah Daud. Ya, nama saya sebenarnya adalah Darmansyah Daud, itu adalah nama ayah saya. Berhubung karena saya bekerja begitu banyaknya nama Darmansyah, sehingga akhirnya saya tambahkan Daud. Sampai sekarang nama saya Darmansyah Daud. Jadi dari tahun 97 kalau saya. Dan nama saya jadi berubah di Darmansyah Daud. Ya, saya lahir di Banda Aceh. Alhamdulillah sekarang saya berumur 50 tahun, sudah cukup tua ya, mungkin untuk anak-anak saya semua. Nanti kita bisa diskusi sih, saya lebih tertarik untuk diskusi dan tanya jawab sebenarnya, karena apa yang akan saya sampaikan adalah awal dari pertama kali saya selesai sekolah sampai kemudian saya mendapat jabatan atau pekerjaan yang seperti sekarang ya. Kemudian saya pernah kuliah di Teknik Mesin Universitas Syah Kuala di Banda Aceh juga, nggak jauh-jauh Pak Indra, saya kuliahnya di kampung terus dari 0 sampai 26 tahun saya di kampung sebenarnya. Ya, baik, lanjut Pak Indra. Ya mungkin itu perkenalan dari saya. Nanti kalau memang mau lebih detail bisa dengan lewat Pak Indra boleh. Ya, lanjut Pak. Baik, outline yang diberikan kepada saya kemarin sesuai hasil diskusi dengan Pak Indra ya.
apa yang saya kerjakan yang akan kita bahas hari ini. Kemudian riwayat pendidikan saya, nggak banyak sih pendidikan saya. Kemudian skill atau keahlian yang diperlukan. Kemudian mengenai yang keempat, lingkungan pekerjaan. Sebenarnya ini tidak saya buatkan slide khusus, Pak Indra, adik-adik semua ya, anak saya semua. Saya tidak buatkan poin untuk outline nomor 4 ini secara khusus, karena di dalam slide-slide yang lain itu sudah menggambarkan bagaimana lingkungan pekerjaan yang saya alami. Baik Pak Indra, lanjut Pak. Ya, pekerjaan saya yang sekarang ini sebagaimana yang telah diketahui adalah sebagai inspection senior engineer, karena umur saya sudah cukup, jadi disampaikan jadi senior ya. Ya, utamanya tugas saya adalah memastikan peralatan dan fasilitas produksi siap untuk dioperasikan dengan aman, sesuai dengan aspek keselamatan, peraturan atau standar yang berlaku. Jadi oleh karena itu saya perlu menyiapkan ya, tentu saja tidak saya sendiri di dalam pekerjaan ini, kita ada beberapa orang dalam satu tim ya. Salah satu tugas dari kita semua adalah menyiapkan standar prosedur operasional ya, standar prosedurnya seperti apa. Kemudian memastikan personil pelaksana di lapangannya atau personil yang melaksanakan inspeksi tersedia dan memiliki keahlian yang sesuai nantinya untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, memastikan pelaksanaan inspeksi dan pengawasan di lapangan berjalan dengan baik. Saja delivery dari pekerjaannya harus sampai, dan outputnya juga harus sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan standarnya. Kemudian yang keempat, memastikan tindak lanjut dari hasil temuan inspeksi telah kita selesaikan. Tentu saja pada saat kita melakukan pemeriksaan inspeksi, ada temuan-temuan yang memang harus diselesaikan saat itu, atau memang harus dilakukan perubahan atau penggantian bahan ya. Karena temuan-temuan berjalan, itu harus membuat kita melakukan management of change. Jadi kita harus menyiapkan perubahan apa yang harus kita lakukan supaya peralatan atau fasilitas tersebut bisa beroperasi dengan normal dan tentu saja bisa membuat perusahaan kita berjalan dengan baik. Oke Pak, lanjut Pak. Baik, ini gambar apa Pak ya ini? Oke, ini sebenarnya saya memberikan gambar supaya kita nggak jenuh aja sih. Oke. Standar operasi prosedur itu berbentuk seperti kalau buku ya, dia seperti buku sebenarnya yang sudah kita rancang, kita bicarakan, kemudian kita buat dalam suatu bentuk buku yang itu bisa kita share ke lapangan dan dibawa oleh personil kita ke lapangan untuk bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedurnya. Nah, kemudian itu juga SOP itu sudah kita diskusikan, ya, sudah kita sampaikan ke orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Jadi semuanya sudah jelas kepada personil pelaksana di lapangan apa yang harus dilakukan, bagaimana melaksanakan tindak lanjut, bagaimana melaporkannya. Dan tentu saja nanti akan dilakukan diskusi akhir ke orang-orang di lapangan bagaimana menyelesaikan jika ada temuan yang harus segera diselesaikan. Kemudian gambar orang yang sedang menulis ya, seperti itulah gambaran kita di lapangan. Ya, kita mengamati peralatannya, kemudian dari situ kita akan, dari inspeksi visual yang kita lakukan, kita akan tahu tuh selanjutnya kita akan melakukan apa, harus melakukan apa. Dan kalau memang kita ada temuan yang tidak bisa kita selesaikan, kita bisa berdiskusi dengan dengan tim yang lain, bagaimana menyelesaikan temuan-temuan itu, dan kemudian bagaimana melakukan pemeriksaannya, metode apa yang harus kita pakai untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, kalau melihat lingkungan pekerjaan seperti gambar yang sebelah kanan paling bawah, nah seperti itulah di lapangan kondisinya, salah satu kondisi di lapangan akan seperti itu. Jadi ya panas, mungkin akan bertemu dengan banyak orang. Kemudian sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus memastikan kalau lingkungan kita itu cukup aman, karena dengan lokasi seperti ini tidak jarang kita menemui misalnya ya binatang berbisa ya, kemudian ada obstacle atau halangan-halangan yang memang harus kita pastikan dulu kita sudah aman untuk mulai bekerja. Karena untuk bekerja itu kita juga harus memastikan keselamatan diri kita terlebih dahulu sebelum alatnya. Ya, mungkin itu sedikit gambaran mengenai lingkungan ya. Salah satu lingkungannya panas ya. Seorang inspektornya memang harus tahan panas dan mungkin
harus hitam lah menurut saya sih. Ya, saya juga dulu hitam kok waktu pertama kali awal-awal karir saya bekerja sebagai inspektor. Belakangan karena saya udah jadi senior, jadi saya lebih banyak di belakang meja saja sih sebenarnya. Oke Pak, silakan Pak lanjut. Jadi kalau misalkan inspection engineer ini berarti dia tidak sentuh mesin Pak ya? Kalau engineer tidak, tapi pada saat sebelum kita menjadinya kita akan menjadi inspektor staff dulu. Jadi kalau awalnya inspection engineer itu memang harus punya pengalaman sebagai quality control awalnya ya, quality control, kemudian menjadi seorang inspektor, ya junior mungkin inspektor staff, terus kita menjadi inspection analyst, baru kemudian inspection engineer, kemudian seperti itu sih. Jadi ada urutannya sebenarnya, tapi tidak tertutup kemungkinan jika anak-anak semua mempunyai kemampuan yang lebih, dia bisa langsung menduduki posisi inspection engineer. Tapi tentu saja ada ilmu-ilmu atau tambahan-tambahan pengetahuan yang harus kita siapkan terlebih dahulu sih. Seperti itu Pak. Jadi nanti buat anak-anak yang mau jadi inspection engineer langsung cek Pak Darmansyah ya. Dia langsung Boleh. jadi gitu, nggak usah lama. Ya, apa saja yang harus kita punyain. Sebenarnya sih setelah saya tamat kuliah dulu, saya mengikuti kursus di Bandung, namanya itu welding inspector sih sebenarnya tahun 97 itu sekitar 3 bulan sih, dan itu ya kalau dari sisi biaya sih lumayan memang, tapi kursus singkat selama 3 bulan welding inspector, namanya di Balda, saya kok lupa ya tempatnya, Balai Pengetahuan Bahan dan Teknik, itu adanya di Bandung di Jalan Sangkuriang di Cisitu Lama kalau salah saya. Nah di sana kita diajarkan kursus singkat yang memang benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa juga. Yang mengajarnya juga kebanyakan dosen-dosen dari ITB waktu itu ya, saya ajarkan tahun 97. Kalau sekarang saya nggak begitu ngikutin lagi siapa aja yang ngajar, tapi saya rasa masih sama sih. Kebanyakan kan kalau di Bandung kan dosen-dosen ITB, dosen Unjani ya, dosen-dosen yang saya pikir ilmunya luar biasa. Ya sebagai salah satu contohnya adalah ada satu pelajaran mengenai metalurgi, pengetahuan bahan ya, metalurgi. Selama saya kuliah saya mungkin ada 3 kali saya mengulang pelajaran tersebut. Nah, saya nggak bilang kalau dosen saya dulu tidak bisa mengajar, tidak. Mereka bisa mengajar, mungkin daya tangkap saya dan cara saya menangkap pelajaran yang kurang baik sepertinya ya. Tapi di sana pada saat kursus itu karena mungkin yang ngajarnya juga profesor ya. Jadi saya dalam waktu seminggu saya bisa mengerti apa itu metalurgi ya, untuk apa, campurannya seperti apa. Jadi memang jam terbang seorang dosen itu cukup mempengaruhi sih saya kira. Tapi semuanya tergantung sama kemampuan kita juga sih sebenarnya. Mungkin pada saat kuliah saya terlalu banyak main-main Pak Indra, ya, bukan sebagai contoh yang baik sebenarnya. Oke, kita lanjut Pak Indra. Iya, saya kan Pak. Ya, kenapa saya menyenangi pekerjaan ini ya, selainnya karir ini, kenapa saya menyenangi? Karena pada awal karir saya sebagai quality control staff. Kelebihannya adalah kita bisa mengetahui proses pembangunan suatu peralatan ya, seperti misalnya pembuatan tangki. Bahkan saya pernah mengikuti pembangunan anjungan minyak lepas pantai pada saat itu tahun 98 ya, dari awal material sampai dia proses pembelian material, pemotongan, penyambungan, kemudian kita lock out dari pabriknya itu, naik ke atas bus, kemudian sampai dibawa ke tengah laut, terus diinstal di sana. Ya alhamdulillah saya sudah pernah mengikutinya. Demikian juga dengan pemasangan jalur pipa, saya juga sudah pernah mengikuti dari awal pembelian materialnya, kemudian pemotongannya, terus penyambungannya, pembukaan jalannya. Nanti ada gambar-gambar yang akan kita tunjukkan pada slide berikutnya. Seperti apa pembangunan jalur pipa itu sebenarnya. Kemudian
itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya mengetahui proses pembangunan suatu peralatan atau fasilitas dari awal sampai dengan selesai. Kemudian bisa meningkatkan disiplin diri. Sebenarnya kenapa kita bilang saya katakan bisa meningkatkan disiplin diri karena dari kampung terus berangkat ke satu proyek yang cukup besar, kita dituntut untuk segera melakukan perubahan dalam diri kita. Mungkin bangun lebih pagi, mencatat lebih banyak, ya, menyelesaikan lebih banyak dan hadir tepat waktu karena semua sangat terkait dengan progres, ya, perencanaan dan progres yang sangat ketat. Nah itu. Kemudian juga seperti kita tahu salah satu Jim Rohn juga mengatakan di sini disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Ya, kita ketahui adalah ini sebagai motivator, salah 7 orang motivator terbaik di dunia saat ini mengatakan seperti itu. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Ya, karena anak-anak kita semua bisa memahami harus disiplin. Saya mengatakan itu supaya anak-anak semua bisa merencanakan mau ngapain, ya, mulai dari bangun tidur, mengerjain apa, semuanya harusnya sebenarnya sekolah. Bahkan kalau mau duduk di warung kopi pun tentukan jam berapa, kapan berakhirnya, bukan tidak boleh saja, ya, karena itu salah satu cara untuk membentuk pergaulan juga, saya pikir, dan itu ya budaya mungkin juga ada. Baik, kemudian tata waktu juga harus kita perhatikan. Kemudian bekerja dalam tim, ya, bekerja dalam tim tidak mudah bekerja dalam tim kalau kita tidak legowo, ya bahasa Jawa, ya. Kalau kita tidak terima, kita tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengendalikan diri, penuh emosi, egois, segala macam. Jadi kita dituntut untuk bisa mengerti orang lain, ya, bisa mengajarkan orang lain bagaimana caranya. Kemudian kalau kita bekerja dalam tim, otomatis kita harus mengubur dalam-dalam keegoisan kita, ya. Karena kalau kita berdiri sendiri dalam tim tapi kita berdiri sendiri, kita tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan tersebut. Jadi semua pekerjaan sebenarnya kita bekerja dalam tim. Saya pikir seperti itu. Jim Rohn itu sangat benar. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Ya, tidak ada yang namanya. Memang ada yang namanya, pernah saya dengar omongan bilang kuliah atau ilmu yang kita pelajari hanya membantu kita 5% dalam mencari pekerjaan. Sisanya adalah keberuntungan, katanya, ya, mungkin karena ya bisa jadi tidak semua orang mendapatkan itu, hanya sebagian kecil menurut saya seperti itu. Demikian, selanjutnya Pak. Pak, ini sebelumnya mesti 3 poin ini penting sekali ya dalam merancang sebuah karir seperti itu. Nah, dalam hal teamwork Pak, dalam bekerja tim, apakah Pak Darmansyah ini pernah mengalami mungkin suatu kasus yang itu berkaitan dengan teamwork? Mungkin satu orang macet kemudian semua terbengkalai seperti itu? Pernah Pak, pernah saya alami seperti itu. Jadi salah satu pengalaman saya pernah ikut salah satu pekerjaan di Kalimantan Timur, pada saat di Handil, di sebuah fabrikasi anjungan minyak. Ada kesalahan pengambilan keputusan salah seorang dari teman saya meng-ACC, ya, mengizinkan material, ya, untuk dipakai, padahal material tersebut tidak layak sebenarnya, seperti itu. Jadi akhirnya kita mengadakan meeting bagaimana menyelesaikan material yang sudah terpakai, khususnya yang sudah terlanjur terpakai, bagaimana menganulirnya, menariknya kembali, tapi tidak menyalahkan salah seorang rekan kita yang telah mengambil keputusan itu. Nah, kita meeting, kita panggil semua tim, bagaimana caranya, ya, akhirnya memang akan ada penambahan jam kerja. Ya, kita ambil keputusan, material tetap bisa dipakai, tapi kita melakukan uji atau melakukan pemeriksaan tambahan untuk material yang sudah terlanjur dipakai, dan yang belum terpakai semuanya kita hold dan kita datangkan material pengganti. Jadi pada saat itu kita juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik sih, tanpa mengorbankan orang lain gitu, mengorbankan teman kita dalam satu tim, dan juga tidak menyalahi aturan dan standar yang telah kita tetapkan. Itu satu.
Nah, yang kedua bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana kita menjaga keegoisan kita. Salah satu hal yang paling berkesan dari saya pada saat, terus terang Pak Indra, saya tidak mahir bahasa Inggris. Ya, mungkin saya punya atasan pada saat itu orang Perancis, ya. Kemudian manajer saya juga, superintendent saya waktu itu orang Perancis, dan tentu saja saya harus berbahasa Inggris pada saat meeting gitu. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi hal tersebut, ya kan? Nah, saya berusaha bekerja dengan tim itu saling membantu gitu. Nah, pada saat akan meeting, saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah teman-teman saya dalam satu tim dengan sukarela akan menerjemahkan apa maksud saya gitu. Nah, dalam masa berjalan ya saya terus belajar, ya walaupun tersendat-sendat saya bisa berbahasa Inggris akhirnya. Walaupun sekarang mungkin karena prakteknya kurang ya. Saya juga udah bekerja di perusahaan Indonesia, jadi agak kurang saya praktekkan, jadi hilang lagi sih. Mungkin pesannya adalah untuk bahasa ya. Anak-anak semua praktekkanlah bahasa Inggris itu dengan baik. Saya pikir kalau dulu saya kuliah saya di SMA, saya itu ada pelajaran bahasa Inggris tapi hanya sekedar untuk dapat ya ujiannya lulus sih, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Ya mungkin untuk anak-anak semua praktekkanlah bahasa Inggris. Bersyukurlah bahwasanya waktu itu sekolah bilingual ya Pak Indra ya. Ya mungkin sambil buatlah suatu aturan di antara anak-anak kita semua, ya di antara adik-adik semua, kapan harus berbahasa Inggris, di area mana saja harus berbahasa Inggris. Ya saya nggak tahu kalau mungkin di kelas Pak Indra, di kelas bahasa Inggris ya pengantarnya ya. Ya betul Pak. Kan kalau kita tidak pahami bahasa Inggris ya juga kita akan tidak maksimal dapat pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita di sekolah. Mungkin seperti itu Pak Indra beberapa kisah saya mengenai bekerja dalam tim. Penting teamwork. Mungkin bisa dipraktekkan di adik-adik semua di sekolah bagaimana membuat teamwork ya kan. Baik dalam olahraga, baik dalam membuat suatu project barangkali ya, yang saya tahu seperti itu. Itu lagi menarik sekali. Kemudian sebentar ini komputernya sedikit bermasalah nih. Siap. Sebenarnya sekali nanti mungkin kita akan gini lagi ya berkaitan, saya kira berkaitan dengan pengalaman Pak Darmansyah ini luar biasa sekali. Mungkin sudah keliling Indonesia ya. Tapi kita akan sedikit mendalami dulu ini. Gambar-gambar ini menarik sekali Pak Darmansyah. Bagaimana menjelaskannya? Baik, ini kenapa saya bilang tadi menarik bagi saya mengikuti suatu pekerjaan itu dari awal sampai dia selesai. Ya, jadi saya menggambarkan adalah salah satu pekerjaan yang pernah saya jalanin dulu di pembangunan atau pemasangan instalasi pipa di Prabu Muli sampai dengan perbatasan Jambi. Prabu Muli itu suatu daerah di Sumatera Selatan, dari Palembang itu kurang 3 jam, dan kemudian perbatasan Jambi itu sekitar panjangnya sekitar 300 km ya pipa itu, dengan diameter 36 inci menurut saya. Nah, dari awal pemilihan material, inspeksi material seperti gambar yang di atas di model itu, kita mengecek materialnya terlebih dahulu, dan barulah material itu kalau kita sudah sesuai baru diangkat ke dalam truk untuk dibawa ke lokasi. Kemudian gambar di bawahnya clearing area itu adalah area jalur pipa itu mulai dibersihkan, sudah dibersihkan di sepanjang 300 km dibersihkan secara bertahap. Ya. Kemudian setelah areanya bersih, lebarnya cukup sesuai, patoknya dipasang, kemudian dilakukanlah penggalian untuk penempatan pipa itu nantinya. Nah, setelah galian dari pipa itu siap, barulah pipa yang tadi diangkut itu diecerkan di samping parit yang sudah dibuat ya. Kemudian dilakukan pengelasan, penyambungan di sampingnya. Nah, setelah pengelasannya selesai,
itu akan dilakukan pemeriksaan dan di coating kembali sambungan las tersebut. Nah, dari situ setelah itu selesai, kemudian pipa yang sudah disambung itu akan diturunkan ke dalam paritnya tadi, akan diturunkan menggunakan yang namanya side boom. Nah, itu side boom itu pipa sepanjang sekitar 2 kilo, dia akan diturunkan per 2 kilo. Nah, itu ada yang namanya side boom, yang kuning-kuning ini side boom. Nah, ini dia akan dipasangi semacam roda yang untuk sambil menggantung pipanya, dan itu akan mengarahkan, ada 3 side boom atau 4, dia akan mengarahkan pipa yang panjang tadi itu ke dalam paritannya. Nanti akan terpasang seperti ini, seperti gambar di atas ini. Nah, setelah ini selesai semua, kemudian sudah di tempat pipanya sudah sesuai, barulah dilakukan hidrostatic test. Hidrostatic test per section, ya, per 2 kilo atau per 3 kilo. Nah, setelah semuanya pengujian itu selesai dan bisa diterima, lulus pengujian, barulah kemudian di backfill, kemudian pipa itu ditimbun sesuai section yang telah kita tes. Nah, saya pikir ini bukan pengalaman yang sangat mengasihkan bagi saya, ya. Jadi dalam 1 hari itu, kalau jalur pipanya sudah mulai kelihatan hampir selesai, saya bisa melakukan perjalanan, ya, walaupun pakai driver, melakukan perjalanan hampir 200 kilo setiap hari, Pak. Jadi dari ujung ke ujung sampai kemana, jadi rata-rata 200 kilo per hari, dari mes ke lokasi kerja, dari lokasi kerja kemudian ngikutin jalur pipanya, itu bisa 200 km per hari. Tapi pada saat itu asik aja sih Pak Indra, adik-adik semua, karena usianya masih oke gitu loh. Mungkin kalau sekarang ya pinggangnya udah nggak pas kali ya. Ya pada saat itu seperti itu. Nah, siapa saja orang yang kita temui pada saat itu banyak banget. Bahkan sampai karena itu melewati perkebunan sawit, melewati perkebunan karet, ya, kita bisa bertemu dengan para petani karet, ya, bisa ngobrol sama mereka di warung kopi di situ, ngobrol bagaimana segala macam, ada masalah atau tidak, atau kalau ada demo dari mereka, ya kita kadang-kadang menghadapi itu, mendengarkan apa keluhannya, ya. Bahkan mungkin agak membahayakan keselamatan kita juga, ya. Bahkan preman pun pernah kita temuin, tapi kalau bawaan badan kita asik, ya, tenang, ya, mungkin dia juga nggak bisa berbuat macam-macam sama kita, seperti itu sih. Kemudian siapa lagi, kita bisa bertemu dengan aparat Pemda setempat, ya, misalnya lurah kah, kepala desa kah, Pak Camat kah. Dan kemudian kita bisa juga ketemu dengan aparat keamanan Polsek, ya, kemudian Binmas, dari ya macam-macam sih seperti itu. Nah, kan pada saat di kantor kita ketemu dengan, ya kalau istilahnya bule ya, pada saat meeting segala macam. Ya, banyak orang yang kita temuin, dan dalam tim kita sendiri juga dari berbagai daerah datangnya. Ya, ada dari Aceh, saya ada yang dari Bali, Nusa Tenggara, bahkan dari Papua juga kadang-kadang ada. Dan alhamdulillah proyek saya ini tahun 2006, ada beberapa teman saya di proyek itu sampai sekarang masih berhubungan, dan kita juga saling ya kadang-kadang kita minta bantuan kalau ada ponakan atau apa mau kuliah praktek di tempat kerja, bahkan sampai seperti itu. Sampai sekarang saya masih membangun komunikasi lah dengan teman-teman saya yang bekerja dahulu. Ya, saya senang menceritakan pengalaman ini, Pak Indra, mungkin bisa jadi bisa jadi penyemangat lah untuk anak-anak kita semua. Bagaimana di luar sana begitu luar biasanya orang-orang, ya. Tergantung kita saja mau seperti apa, gitu, ya. Saya berpikir di sekolah nanti sudah dibekalin, tolong dimanfaatkan dengan baik bagaimana membentuk diri kita ke depan, karena mencari pekerjaan, bekerja dengan baik bukan semata-mata ilmu di sekolah, tapi sangat tergantung pada bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri. Demikian Pak Indra, mungkin ada yang mau diperjelas Pak Indra? Ini kita memang mengundang Pak Darmansyah karena pengalaman Pak. Jadi kalau misalkan mau tahu ini aja kita panggil yang muda-muda, tapi karena kita ingin menggali pengalaman itu, kemudian kita panggil ya yang sudah lama bergelut di bidang ini.
Pak Darmansyah ini luar biasa sekali. Kalau dilihat-lihat ini banyak sekali nih ya, mesin-mesin besar, kemudian traktor dan seterusnya. Apakah semua barang-barang ini merupakan produk Indonesia atau harus didatangkan dari luar negeri? Sebagian ada dari Indonesia. Kalaupun peralatan itu didatangkan dari luar negeri, operatornya bisa dikatakan 80% operatornya orang Indonesia. Biasanya alat-alat yang datang dari luar negeri adalah alat untuk melakukan tes hidrostatik test ini, Pak Indra. Itu didatangkan dari luar, kebanyakan sih kalau nggak dari Malaysia, dari Singapura. Tapi pekerjanya adalah orang Indonesia dan dia ikut perusahaan itu. Jadi dia sebenarnya orang Indonesia yang bekerja, kalau istilahnya overseas ya, dia bekerja di perusahaan internasional gitu loh Pak. Jadi ada bulenya ya, mungkin supervisornya bule, tapi bahkan saya pernah dapat supervisornya orang Indonesia Pak Indra. Pekerjanya itu ada orang India, ada orang Malaysia, ya ada orang Indonesia gitu. Tapi kebanyakan kalau operator pasti ada orang Indonesia. Beberapa kali saya nemuin orang Indonesia jadi supervisornya, posisinya ya, seperti itu. Jadi ada kok orang Indonesia yang bekerja di luar di perusahaan internasional dan kemudian memberikan jasa, perusahaannya menang untuk melakukan jasa di Indonesia dan dia membawa orang Indonesia. Kenapa dibawa orang Indonesia ke Indonesia kalau mereka dapat pekerjaan itu? Ya mungkin ya itu tadi komunikasi supaya lebih gampang mereka ya. Seperti itu. Oh ya, ada satu lagi pengalaman saya yang terlewat tadi, mungkin ini cukup menarik juga. Saya pernah diinterview oleh seorang Perancis, ya, saya itu di Balikpapan. Jadi itu adalah lanjutan dari tes pekerjaan ya, tes saya masuk kerja. Saya sudah berusaha untuk ngobrol bahasa Inggris sebaik mungkin gitu. Nah, kemudian Bapak itu menanyakan kepada saya, si bule menanyakan kepada saya, problem with you English Pak Darmansyah. Oh yes Pak, I'm sorry. Ya sudah kata dia. Kemudian tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia loh Pak Indra. Ya sudah Pak Darmansyah, kalau begitu ngomong bahasa Indonesia saja, saya mengerti kok, kata dia. Seperti kan surprise saya gitu. Surprise banget gitu. Kenapa Pak? Gitu. Ya kenapa kamu harus ini bukan berarti adik-adik atau anak-anak semua tidak perlu belajar bahasa Inggris, bukan. Itu mungkin salah satu rezeki saya pada saat itu ya. Nggak usah takut kamu nggak bisa bahasa Inggris, kan kamu tidak bekerja di luar negeri, kamu kan bekerja di negara kamu. Saya yang akan belajar bahasa kamu. Oh gitu ya Pak. Terima kasih. Nah kemudian interview saya dilanjutkan dalam bahasa Indonesia dan kenapa si Bapak bule itu bisa bahasa Indonesia? Saya tanya sama beliau, Bapak, kenapa Bapak bahasa Indonesia bagus banget sebenarnya gitu kan. Nah, terus dia nunjukin foto keluarganya dan ternyata istrinya adalah orang Malang kan. Malang. Kamu kalau bisa bahasa Jawa, kita ngomong bahasa Jawa saja kata dia gitu kan. Jadi mungkin ada sangat-sangat tertentu yang ya keberuntungan itu datang pada kita. Ada sangat-sangat tertentu. Jadi kadang kita harus percaya itu. Dari mana itu datang? Ya mungkin kalau bagi saya ya, pendapat saya tidak terlepas dari doa orang-orang yang dekat kita, orang tua, ibu kita, mungkin saudara-saudara kita seperti itu yang membuat kita lebih mudah. Dan satu lagi adalah keyakinan dan keberanian kita mungkin perlu dipupuk, ditambahkan dan dijaga mungkin ya. Karena di luar sana tidak semenakutkan yang kita bayangkan gitu. Kalau ada bule ya dihadapi saja. Seperti itu sih. Mungkin itu salah satu pengalaman saya yang sampai sekarang sering saya ceritakan kepada anak saya itu seperti itu. Di luar sana tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Ayolah. Ya, Pak Indra, barangkali ada mau ditambahkan? Oke, sudah yang pengalaman itu Pak. Untuk menghadapi orang Spanyol dengan bahasa Indonesia itu tidak semuanya bisa Pak ya. Mana aja yang bisa ini. Kebetulan Pak Indra, karena Allah mungkin. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Iya, ini kelebihannya apa Pak? Ini kelebihannya ya, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita bertemu dengan banyak orang di berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau saat kita melakukan ada meeting,
kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu yang mengerti mengenai material, yang mengerti mengenai electrical, ya, mechanical. Kemudian bahkan di situ ada juga orang-orang yang mengerti masalah bagaimana menyelesaikan masalah sosial. Misalnya karena itu mungkin pembangunan jalur pipa melewati tanah orang banyak, ya, sekarang ada demo dan segala macam, dan jadi kita akan bertemu dengan bahkan saya pernah meeting dengan psikolog untuk menghadapi demo, bagaimana sih sebenarnya nanti penyelesaiannya gimana. Terus kadang-kadang kita nggak bisa mengerti maunya masyarakat gitu, apa sih intinya. Nanti capek-capek mereka demo segala macam, rupanya cuma minta dibangunkan lapangan voli dan diberikan net lengkap lah dengan seragam-seragamnya kan. Kita pikir tapi mereka melakukan demo yang menghambat pekerjaan, membuat progres kita terdelay segala macam seperti itu. Nah, kita bahkan meeting bisa barengan dengan kepolisian, dengan orang TNI, dengan Muspika. Jadi berbagai macam orang kita akan bertemu dan berbagai macam disiplin pemerintahan, psikologi, tentara, ya, orang elektrikal, bahkan bertemu dengan orang-orang yang mengurus tempat tinggal atau asrama atau dormitori yang kita tempati pada saat kita melaksanakan suatu proyek gitu. Kemudian ya berkunjung ke daerah yang baru pasti berkunjung ke daerah yang baru. Tempat kerja sekarang saya ini adalah kita memiliki lapangan dari Aceh sampai ke Papua, ya. Jadi kita akan selalu berkunjung ke daerah yang baru gitu kan. Asik banget kalau untuk orang yang masih muda, masih sendiri, baru bekerja nantinya ya, kuliah langsung bisa keliling-keliling gitu kan. Proyeknya ada di Rantau misalnya, ada di Pangkalan Susu, nanti ada di Jambi, ada di Palembang, di Prabu-Muli, terus ada di Lampung barangkali. Kalau di Jawa banyak ya Pak, di Jawa Cirebon nanti ada di Indramayu, ada di Surabaya, di Poleng. Bahkan sekarang perusahaan saya yang sekarang mempunyai lapangan juga di lepas pantai, beberapa lapangan di lepas pantai. Terus terang saya belum pernah sih saat ini ke lepas pantai lagi setelah tahun 98 terakhir saya ke sana. Kemudian kita juga punya lapangan di Kalimantan. Nah, Kalimantan ini sebenarnya yang menarik karena bayangkanlah kalau kita ke Kalimantan melihat daerah yang baru itu, kita melakukan moda transportasi yang sangat lengkap, Pak. Saya pernah mengalami itu. Dari rumah, dari kosan ya, saya selalu ngekos di Jakarta. Naik taksi, naik pesawat turun lagi naik bus, dari bus kemudian kita naik speedboat, dari speedboat kemudian kita masih dijemput naik motor ya atau kereta bahasa sih. Jadi mengalami moda transportasi yang cukup lengkap saya pikir, dan itu membutuhkan waktu dari subuh sampai jam 8 malam baru sampai di lokasi. Pernah saya alhamdulillah sudah pernah saya rasakan gitu ya. Kalau mungkin sekarang bisa lebih cepat lah, nggak seperti itu lagi. Dan daerah baru pada saat kita naik speedboat, yang nggak jarang juga kita melihat buaya, mungkin melihat ya binatang-binatang yang ya menyeramkan lah menurut saya seperti itu kalau kita ke daerah yang baru. Makanya di sini saya tampilkan foto Indonesia, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik semua jika karirnya bagus ya, kemudian ilmu-ilmu yang didapat juga sudah cukup baik, kemudian cara komunikasi dan menguasai bahasa asing mungkin untuk bekerja di luar Indonesia maksud saya. Nah itu juga sebenarnya itu mimpi saya, tapi saya harus kumpul dalam-dalam Pak Indra karena bahasa tadi sangat tidak memungkinkan. Ya sudahlah, saya di dalam saja. Mungkin adik-adik atau anak-anak kita semua ke depannya bisa berpikir untuk bekerja di luar ya, supaya pikirannya lebih terbuka. Ya mungkin ke depannya mungkin ada anak-anak kita yang akan menikah dengan orang Inggris barangkali begitu Pak Indra ya. Orang Perancis kali Pak ya. Ya orang Perancis atau ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kemudian ya ini yang saya gambarkan tadi, kalau saya gambarkan yang sebelah kiri pakaian adat, mungkin itu juga mencerminkan agama ya. Jadi
saya juga memiliki teman-teman dari berbagai latar belakang agama. Ya. Kalau Kristen, banyak teman-teman saya Kristen, sampai sekarang juga ada beberapa yang masih menjalin komunikasi. Dari Buddha, saya memiliki teman-teman yang beragama Buddha juga, khususnya dari teman-teman saya yang dari saudara kita Tionghoa. Salah satunya juga teman-teman yang dari India yang agamanya saya nggak tahu tuh agama India, Hindu ya kali ya, Hindu. Ya, saya juga punya teman. Ya, ada juga teman saya yang dari Bali juga ada. Ya, alhamdulillah ya teman dari berbagai latar belakang suku, ya, daerah dan berbagai latar belakang agamanya juga saya memiliki teman-teman yang sampai sekarang masih menjalin hubungan dengan cukup baik saya pikir. Nah, kemudian menyesuaikan diri ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat kita berada dalam satu daerah yang baru, kita harus cepat menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Ya kita harus mencari informasi, siapa sih ketuanya di situ, siapa sih mungkin kepala desanya situ. Jangan lupa sebenarnya tamu harap melapor 24 jam. Kalau kita pendatang mengerjakan suatu pekerjaan di daerah orang lain, itu sangat penting kita lakukan. Ya, mungkin penyesuaian lainnya adalah kalau saya datang ke daerah yang terpencil dan baru, setelah melapor, kemudian saya pasti akan melakukan sholat di musola atau masjid yang ada di situ, dan malamnya saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol dengan orang-orang di sekitar atau orang-orang desa tersebut tempat itu. Jadi sehingga kita bisa segera menyesuaikan diri dengan bagaimana sih supaya pekerjaan kita menjadi lancar nantinya, tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal yang akan mengganggu. Kita cepat mendapat informasi dari orang-orang sekitar kita gitu. Jadi cepat bisa kita tangani, dan itu juga akan mempengaruhi progres pekerjaan kita nantinya. Ya mungkin seperti itu Pak Indra penjelasannya. Saya tidak melihat kelebihan dari sisi yang susah-susah sih Pak. Tadi saya sampaikan adalah sisi fun dan manusianya. Saya sih melihatnya seperti itu, karena kalau manusianya susah kita atasin, ya mungkin pekerjaan secara teknikal pun tidak akan bisa kita selesaikan walaupun secara teknikal sudah kita perhitungkan semua. Baik, selanjutnya ini riwayat pendidikan. Tidak ada yang istimewa sih Pak Indra, adik-adik, anak-anakku semua. Dari sekolah saya itu tidak ada yang istimewa, tapi saya dengar orang yang lahir di tahun 70-an ya. 70-an itu adalah orang-orang yang sangat beruntung katanya ya Pak ya. Kita merasakan mandi di sungai dengan bebasnya. Saya juga dulu sekolah, dari rumah ke sekolah itu jalan kaki bebas, nyebrang, mobil nggak banyak sekarang. Dan justru dulu orang lebih patuh lampu lalu lintas daripada sekarang Pak Indra, mohon maaf. Iya, dulu walaupun sedikit orang masih berhenti kalau lampu merah, orang masih ingat kalau itu lampu merah. Ya, lampu kuning sebagai apa, lampu hijau masih enak banget ya kita jalan ya, tahun 82-an itu saya SMP. Ya, jadi saya menamatkan sekolah saya di SD, SMP, SMA ya, di seluruhnya di SD negeri ya, di negeri di Banda Aceh, dan saya menamatkan SMA saya di tahun 1988 ya. Kemudian saya ada jeda setahun, mungkin saya namanya waktu itu kita ikutnya ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, UMPTN barangkali kalau Pak Indra masih. Pak Indra lahir tahun berapa Pak? Saya tahun 95 Pak. Oh 95 ya, jauh Pak. Ya saya 88 namanya masih UMPTN sih, ujian masuk perguruan tinggi negeri tingkatannya ya, panjangnya seperti itu. Dan saya tidak lulus pada saat itu ya, kecewa banget. Mungkin kemudian 1 tahun kemudian saya coba ikut lagi. Alhamdulillah saya keterima di Fakultas Teknik Mesin di Universitas Yahkuala. Kenapa saya tidak lulus pada saat itu? Karena saya cerita lagi dikit. Karena saya tidak mengukur kemampuan diri saya. Karena mungkin terlalu banyak main-main, tapi cita-cita saya terlalu tinggi pada saat itu. Saya pengen kuliah di UI. Ya, padahal kemampuan saya tidak apa yang saya pelajari, waktu yang saya luangkan untuk belajar tidak inline ya, tidak sejalan dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi sudah pasti tidak dapat. Sudah tahu. Kemudian di 1 tahun itu saya mempersiapkan diri kembali dan berusaha untuk membumi ya istilahnya, untuk mengukur kekuatan diri saya sejauh apa sih
akhirnya saya hanya memilih jurusan-jurusan yang ada di Universitas Syakuala, dan alhamdulillah tahun 89 itu saya diterima di Fakultas Teknik Mesin Universitas Syakuala. Nah, kalau dilihat dari tahun itu Pak Indra, 89 saya masuk, saya selesai 96, jadi saya cukup puas kuliahnya karena memang gitu tadi. Ya, anak-anakku semua ya itu tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Bukan jadi contoh yang baik kuliah 7 tahun di Fakultas Teknik. Pada saat itu kuliah di Fakultas Teknik cukup keren. Ini makin lama, apakah karena makin lama makin keren atau tidak? Ini sekarang nggak lagi seperti itu, makin cepat makin keren sih menurut saya. Tapi pada saat itu ya kendala-kendalanya juga ada. Kita ceritakan saya juga kendalanya juga ada sih. Tapi tidak lebih daripada kurang disiplinnya saya sih, dan juga kemampuan saya juga jauh dari baik. Terlalu banyak main-main kan ya. Nggak tahu, terlalu banyak duduk di warung kopi, makanya saya bilang duduk di warung kopi boleh tapi batasi waktunya. Ya, disiplin waktunya tolong diperhatikan. Nah, untuk pekerjaan saya ini, untuk pekerjaan inspection ini, ya, umumnya jurusan kuliah yang sesuai ini adalah dengan latar belakang teknik yang sesuai. Nah, selama ini saya lihat teman-teman saya yang lain juga disiplin ilmunya seluruhnya dari teknik, ya, baik itu elektrikal, ya, baik itu kimia, baik itu sipil, metalurgi, industri, ya semuanya dari latar belakangnya teknik. Kalaupun kalaupun kemudian dari non teknik, biasanya dia akan mulai dari terlalu bawah, ya bisa dibilang mulainya dari tamat SMA ke sana. Jadi untuk mencapai posisi yang baik di umur yang sesuai itu nantinya terlalu terlambat. Seperti saya ini termasuk terlambat Pak Indra, termasuk terlambat untuk sampai posisi tersebut. Ya, ada teman-teman kita yang lebih muda sudah sama dengan saya ada. Nah itulah anak-anakku semua, adik-adik semua, manfaatkanlah waktu belajar dengan baik, ya, sekolah dengan benar, atur waktunya, disiplin, nah, supaya tidak buang umur, ya, tidak buang umur nantinya. Jadi kita saat muda kita sudah punya punya kemampuan. Nah, kita lanjut Pak Indra, ada yang mau ditambahkan? Berkaitan dengan soft skill ini Pak? Ya, soft skill ya. Ya, soft skill mungkin di awal kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit masalah soft skill tadi ya, masalah komunikasi. Nah, apa yang saya alamin, kemudian saya pelajari, kemudian saya tuangkan nih dalam soft skill. Ya, dalam 2-3 hari belakangan ini saya mikirin apa ya soft skill yang harus ada untuk pekerjaan yang mirip seperti saya inilah, jadi inspektor ini. Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi di awal, komunikasi yang baik. Hal ini mungkin dapat kita mulai dari menjadi pendengar yang baik seperti saya sampaikan tadi, karena dalam saat ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, kita bisa fokus pada apa yang harus dikatakan selanjutnya. Jadi kita fokus mendengarkan, tapi bukan untuk mengcounter, ya, bukan untuk melawan, bukan untuk ngeles, tapi memikirkan memikirkan solusinya. Bagaimana kita kalau ini, jadi kita mendengarkan, bukan pada saat kita mendengarkan bukan memikirkan, nah ini harus dicounter dengan seperti ini. Jangan jadi pengacara di situ, menurut saya. Ya. Jadi pengacara pun akan berpikir untuk mencari solusi, saya pikir seperti itu. Jadi mendengarkan dengan baik, ya mungkin pada saat kita mendengarkan kita akan terlihat jadi pendiam, tapi pada saat dibutuhkan kita akan berbicara dengan memberikan solusinya. Jadi seperti itu. Kemudian kemampuan dalam bersosialisasi, mulailah belajar bagaimana bersosialisasi. Saya pikir segala macam, semua profesi membutuhkan komunikasi dan kemampuan bersosialisasi yang lebih baik, di mana saja, bahkan untuk ke sekolah pun kita harus bersosialisasi dengan baik. Ya, kita dapat dengan nyaman berbicara, berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain, ya. Kemampuan bersosialisasi yang baik bisa membuat kita berhubungan dengan orang lain secara mudah, baik bertemu langsung maupun secara online. Seperti itu. Ya, kali-kali juga pada anak-anak saya katakan, ayolah belajarlah untuk berani ngobrol, ya, berinteraksi, berteman. Saya sering nanyakan kepada anak saya sendiri, hari ini kok nggak ada telepon teman-teman ya, nggak ada teman-teman kamu yang nelpon kamu abang hari ini.
kamu ngapain saja, nggak ada kah? Bahkan saya kadang-kadang nanya, nggak pernah duduk warung kopi, ya kan? Nggak mau katanya gitu. Kenapa? Nanti nggak dikasih mama ya kan? Jadi ya untuk saat ini untuk anak-anak saya masih belum sekelas anak SMA barangkali ya. Mungkin karena corona Pak ya? Iya, zaman corona ini kita tidak ya lebih baik nggak usah lah nggak usah duduk di warung kopi lah maksud saya gitu. Sambil kalaupun beli ya take away lah Pak ya, seperti itu ya. Sosialisasi bisa dilakukan secara online, mungkin kita ganti seperti itu. Kemudian kepemimpinan ya, keterampilan kepemimpinan dapat kita bisa kita pakai untuk mengelola dan memotivasi anggota tim dalam rekan kerja ya. Bukan memanipulasi ya, tapi memotivasi. Bagaimana memotivasi orang lain ya, atau mungkin nanti pada saat kita semua ini sudah punya kerja, bagaimana memotivasi anggota tim ya. Seorang pemimpin tidak melulu memerintah, tidak melulu menjudge atau memvonis seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama membimbing bawahan kita untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Jadi bukan lagi melayani, kalau kita jadi pemimpin bukan lagi kita dilayani sebenarnya, ya kan? Kalau menurut saya sih memimpin itu adalah melayani dan mendengarkan, membuat kehidupan bawahan ya, atau tim kita itu menjadi lebih baik, termasuk kehidupan komunikasinya dengan keluarga dan karena seorang pemimpin ya harus memperhatikan juga keluarga dari yang dipimpinnya. Jadi masalah di dalam rumah bisa membuat pekerjaan juga jadi terhambat. Saya pikir kalau jadi pemimpin bagaimana kita bersama-sama bisa mencapai tujuan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian kolaborasi memiliki keterampilan sosial yang baik akan membuat kita mudah bergabung dengan sebuah grup dan bekerja dalam tim. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal, bagaimana kita bisa bekerja dalam tim, walaupun mungkin pada saat awal tidak mudah, tapi kalau kita legowo, ya kita mengerti kemampuan kita bagaimana kita bisa saling membantu dalam sebuah tim. Saya kira bekerja dalam sebuah tim akan memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada yang tidak tahu, kita bisa tanyakan ke teman kita yang lain. Demikian juga teman kita kalau ada yang tidak tahu atau tidak bisa dia selesaikan, bisa minta bantuan kita. Jadi kita selalu berpikir, seperti yang tadi adalah mencapai tujuannya bersama. Itu lebih baik dan lebih cepat menurut saya. Kemudian kemampuan beradaptasi, kita harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan kalau ada perubahan dalam desain misalnya, kemudian kita harus perubahan ya, termasuk lingkungan, kebutuhan bencana dan kebutuhan seperti yang disampaikan tadi adalah jika ada masyarakat yang tidak senang dengan pekerjaan kita atau ada masalah yang kita bisa cepat kita siapkan plan B-nya seperti apa kalau kita mentok ya istilahnya. Jadi kita harus cepat bisa menyesuaikan diri lah dengan perubahan. Nah, kemudian gimana Pak Indra? Saya lanjut. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mungkin? Berkaitan dengan hard skill nih. Nah, terkait hard skill. Ya, pengalaman saya seperti saya sampaikan tadi, bahasa Inggris minimal pasif. Kenapa? Untuk menginterpretasikan standar yang umumnya dalam bahasa Inggris. Banyak standar-standar dalam pekerjaan sebagai di dalam inspection ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kan ada sih standar nasional Indonesia beberapa, ya ada juga beberapa, tapi kebanyakan karena ini pekerjaan kita di bidang migas, kebanyakan kita biasanya berkiblat atau berpedoman kepada kebanyakan di Amerika atau Eropa. Kalau di Amerika itu ada American Petroleum Industry Standard, kemudian ada ASME, kemudian kalau di Inggris ada British Standard, seperti itu. Jadi kebanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anakku semua, adik-adik semua, belajarlah bahasa Inggris pasif dan aktif. Ya, supaya dalam meeting bisa berbicara dalam meeting, menyampaikannya dengan baik. Nah, bagaimanapun biar seperti saya sampaikan tadi, kalau saya diterjemahkan oleh teman-teman saya,
tetap aja tidak memuaskan sebenarnya. Kita akan jadi bergantung kepada orang untuk hal yang menurut saya nggak perlu. Tapi pada saat itu adalah salah satu cara cara saya ya untuk mengatasi kekurangan saya sebenarnya seperti itu. Nah kemudian komputer. Kalau komputer sih saya pikir untuk anak-anak zaman sekarang udah bukan suatu hal yang aneh atau susah ya. Komputer ini kita butuhkan untuk membuat laporan, reporting dan mengolah data ringan sih awalnya. Nanti kalau sudah sampai ke senior engineer, nah itu baru mengolah datanya lebih detail, dan itu biasanya pakai program dari luar negeri sih biasanya seperti itu. Menentukan kapan harus diinspeksi, berapa tahun lagi suatu peralatan itu bisa beroperasi, ada hitungannya, ada hal-hal yang harus kita input. Itu adalah lanjutannya nanti. Tapi saya pikir itu untuk anak-anak zaman sekarang harusnya bukan menjadi suatu masalah ya, karena komputer kan sudah umum banget sekarang. Kemudian jika kita sudah masuk ke dalam pekerjaan tersebut, pekerjaan inspektor ini, kemudian biasanya perusahaan tempat kita bekerja itu akan memberikan training tambahan untuk kita. Ini yang bikin asik sih sebenarnya. Jadi kita tidak dibiarkan, kamu kerjaan ini tidak. Jadi sebelum kita disuruh ya, diperintahkan untuk melakukan pekerjaan, biasanya kita dibekali dulu dengan training tambahan. Biasanya mengenai non-destructive test. Biasanya itu adalah uji-uji untuk material logam, uji tidak merusak. Misalnya ada seperti visual inspection. Nah kita juga memang hanya visual inspection sih, kita hanya melihat, mengamati, kemudian mencatatnya. Tapi itu pun ada tekniknya, ada caranya, ada standarnya juga yang harus kita ikuti. Ya, itu biasanya akan diberikan training tambahan. Kemudian ada penetration testing. Nah, ini adalah salah satu uji untuk mengetahui keretakan dari material, khususnya logam, dengan memberikan cairan penetrasi, dan kemudian setelah itu akan diberikan develop untuk melihat apakah ada retakan atau tidak di dalam satu material tersebut. Kemudian ada magnetic particle inspection. Nah ini sama dengan penetran, cuman dia menggunakan medan magnet untuk mengetahui kekurangan dari material atau adakah cacat dalam material tersebut. Kemudian ada ultrasonic testing. Nah, ini menggunakan gelombang suara yang dipancarkan ke dalam logam, dan kemudian dia akan balik memantulkan pulsa ke dalam peralatan ini seperti sebelah kanan paling bawah ini Pak Indra. Nah, itu ada alatnya. Nanti kita juga biasanya akan diajarin, dan itu ada standar untuk sertifikasi personilnya. Ya ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Ya. Nah, di sini sebenarnya profesi juga sih, di nomor 3 ini profesi juga sih sebenarnya. Jadi kita bisa bekerja sebagai operator non-destructive test. Nah, biasanya kalau adik-adik atau anak-anak semua sudah selesai kuliah, kita bisa langsung ngambil di level 2-nya. Level 2 itu kebanyakan adalah mereview hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh level 1-nya. Tuh asik kan? Asik banget ya. Jadi pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Seperti ada di gambaran itu seperti itu. Kemudian adalah radiografi test. Radiografi test ini juga kita membuat, kalau adik-adik tahu foto ronsen pada saat kita ke rumah sakit, ada ronsen namanya. Nah, ini mirip. Kalau ronsen dilakukan pada tubuh manusia, ya, ini dilakukan pada baja, pada pipa. Nah, itu akan keluar fotonya nanti. Fotonya itu nanti ada cara baca fotonya seperti apa, nanti akan diajarkan. Nah, ini ada viewernya. Ada, kalau pernah melihat orang di ronsen kemudian ditampilkan oleh dokter di dalam lampu neon itu. Nah, ini mirip seperti itu. Filmnya juga sama seperti itu, tapi yang difoto adalah baja. Ya, dengan tebal tertentu, nanti dia akan memakai sumber radiasi. Nah, ini juga pekerjaan ini berbahaya sebenarnya. Tapi kalau kita sudah diajarin bagaimana menghindar atau meminimalkan bahayanya, dan kita patuh, itu jadi tidak berbahaya. Ya, ini saya tidak bisa menerangkan detail Pak Indra, karena kalau menerangkan detail
Nanti namanya panjang. kalau detail kuliah namanya, Pak. Iya benar. Gitu. Mungkin kalau adik-adik atau anak-anak saya semua masih bingung, nanti bisa dicek di Google lah ya. Bisa dicek apa sih. Jadi kita ini langsung masuk ke slide terakhir, Bapak. Ini Ya. tentang hard skill. Ya. Untuk seluruh peserta ya yang mau bertanya, silahkan bisa disiapkan dan dituliskan di kolom Q&A. Ini adalah slide terakhir yang akan kita bahas dengan Pak Darmansyah. Apa-apa yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis dan nanti kita langsung kita sampaikan kepada Pak Darmansyah. Silahkan Pak, yang bagian terakhir ini. Ya, baik. Kemudian hard skill yang keempat. Perusahaan kita sudah bekerja, kita akan ditambahkan juga pengetahuan yang diberikan oleh perusahaan nantinya lah. Ya, seperti pengetahuan mengenai inspeksi hasil pengelasan. Dalam ini adalah welding inspection, dan jabatannya adalah welding inspector sebenarnya. Jadi ada jabatan, dan ada karir juga di sini. Nah, welding inspector ini dia ada berbagai versi, ada versi Indonesia, ada versi Inggris, ada versi Eropa. Nah, ini juga sebenarnya gajinya cukup menarik sebenarnya, cukup menarik. Nanti bisa adik-adik atau anak saya semua cek deh di Google. Bagaimana ada versi Eropa, versi Inggris. Ya, Eropa itu Inggris menurut saya, ada Amerika, ada versi Indonesia. Versi Indonesia saja sudah cukup menjanjikan, apalagi versi yang luar negeri ya. Ini juga keinginan saya dulu Pak Indra, karena bahasa saya terkendala bahasa, saya tidak bisa ngambil yang di luar ya. Kemudian kita juga akan dibukai dengan mempelajari inspeksi tangki ya, tank inspektor namanya. Ini juga ada badan sertifikasinya yang mensertifikasi personil untuk bisa melakukan pekerjaan. Demikian juga dengan inspeksi bejana pertekanan ya, bejana tekan. Kemudian jalur pipa seperti tadi juga itu ada profesi sebenarnya. Ada profesi itu ada pipeline inspektor namanya. Kemudian ada inspeksi rig. Nah, ini juga ada rig inspektor namanya ya. Kita akan berkunjung, sebenarnya rig ini juga menarik. Kita akan berkunjung daerah terpencil di mana ada pengeboran minyak di situ atau ada perbaikan sumur minyak seperti itu. Jadi dalam beberapa hard skill ini ada profesi sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti NDT tadi itu ada kemungkinan kita untuk menjadikan itu profesi kita. Di dalam inspection sendiri ini juga ada inspektor tangki, ada inspektor bejana tekan, inspektor jalur pipa, inspektor rig, ada welding inspektor. Nah, itu sebenarnya profesi. Nah, itu kalau kita baik dan kita dianggap mampu, biasanya perusahaan akan mengkhususkan kita untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi ada sertifikasi personil. Itu perusahaan biasanya akan memberikan kesempatan kita untuk mengikuti kursus itu atau training. Mungkin itu dari saya Pak Indra. Saya kembali ke Pak Indra, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darmansyah atas penjelasannya yang panjang lebar dan sangat menarik sekali. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti coba saya akan uraikan satu-satu. Ini sebelumnya Pak, saya ingin bertanya ya, dari tadi mungkin untuk inspeksi dan engineering itu sudah sangat jelas sekali. Tapi saya penasaran nih, Pak Darmansyah ini pernah kemana saja dan kerja di mana saja gitu. Karena dari tadi yang disampaikan lulus SMA, kuliah langsung ke Bandung ya. Jadi belum tahu kita ini kerja kemana saja belum tahu gitu. Ya, terima kasih Pak Indra. Setelah tamat sekolah, saya sampaikan saya ngambil training itu di Bandung selama 3 bulan. Dari situ saya pernah bekerja di Cilegon. Pada saat itu salah satu saya mengawasin pembuatan anjungan minyak menjadi quality control. Tapi berhubung karena sangat baru dan ada tawaran menarik, saya di situ cuma 1 bulan. Saya cuma 1 bulan saja. Dan ada tawaran yang menarik, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta di salah satu perusahaan inspection spesialis namanya. Saya tidak menyebutkan nama perusahaannya ya Pak Indra, mohon maaf. Ya, itu saya kembali ke Jakarta. Itu dari situ perusahaan saya di Jakarta, tapi saya dikirim kemana-mana gitu loh Pak, dikirim kemana-mana ya. Saya sudah pernah dikirim ke, alhamdulillah saya pernah dikirim ke lepas pantai Laut Jawa ya. Itu ternyata di Laut Jawa itu ada anjungan minyak hampir 200 lebih salah saya, dan alhamdulillah 80%-nya sudah saya datangin Pak di tahun 98 ya, tahun 98 sampai awal tahun 2000 saya ya itu. Dan moda transportasi pun hampir seluruh moda transportasi sudah saya
naiki ya, mulai dari crewboat, speedboat, kemudian ya, helikopter, ya, pernah, kemudian apa ya, kalau pesawat mungkin sudah tidak terhitung ya Pak, termasuk membanggakan. Ya, saya kembali ke Jakarta sampai tahun 2000 itu Pak Indra. Ya, saya di perusahaan di Jakarta itu saya sudah berkunjung ke Laut Jawa, ke Papua, ke Kalimantan ya, Selat Makassar itu sudah dari ujung ke ujung sudah saya sudah saya arungi lah waktu itu ya. Yang saya lakukan pada saat itulah kebanyakan underwater inspection Pak Indra. Jadi kita mengawasi kondisi struktur dari anjungan minyak lepas pantai. Ya, jadi saya mensupervisi beberapa penyelam dan mengawasinya lewat layar video di kapal. Penyelam itu membawa kamera di atas helm selamnya. Dan kita akan mengarahkan dia kemana dia harus pergi sesuai dengan SOP tadi, ya, bagian mana yang harus diperiksa. Kemudian masih di situ juga saya sudah pernah ke lepas pantai Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan. Kemudian kalau Kalimantan hampir seluruhnya sudah saya jelajahi kecuali yang Sarawak ya Pak. Itu kemudian saya bekerja di situ sampai tahun 2000 saya pindah ke Medan, salah satu BUMN juga itu. Nah di Medan ini saya tidak banyak pergi ya, saya cuma bermain di Sumatera Utara sama Aceh saja. Ya, kalau Sumatera Utara ya ke daerah kelapa sawit sudah pernah saya pergi ya, pabrik-pabrik kelapa sawit itu sudah pernah saya jalanin hampir ya 50-60% mungkin pabrik kelapa sawit di Sumatera Utara sudah saya datengin untuk ngecek boilernya gitu, dan tekannya. Kemudian kalau ke Rantau, Pangkalan Susu di tahun 2000 itu juga saya sudah datengin sih, yang Pertamina Rantau, Pertamina Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan barangkali ya. Nah saya bekerja di situ sampai tahun 2006 di Medan sampai 2006. Ya di Medan juga saya bertemu dengan istri saya di Medan. Kemudian di tahun 2006 itu saya pindah menjadi freelance. Saya bekerja dari pegawai ya, dari karyawan tetap saya keluar menjadi freelance. Kenapa? Karena ada tawaran penghasilan yang luar biasa di situ ternyata. Jadi saya juga ya mungkin karena kebutuhan ya, anak juga mulai besar, mulai ada. Saya ambil tawaran itu dengan resiko. Biasanya jarang kalau kita sudah jadi karyawan tetap keluar itu jarang menurut saya sih. Pada saat itu saya ambil resiko itu juga karena tawarannya luar biasa menarik. Dari situ saya dikirim ke perbatasan yang saya cerita tadi, pembangunan jalur pipa di Sumatera Selatan sampai ke perbatasan Jambi. Saya berada di sana. Jadi Sumatera Selatan, saya tidak menjalani Sumatera Selatan itu di jalan besar Pak Indra. Saya menjalani Sumatera Selatan itu lewat rawa-rawa Pak Indra. Ya saya bilang 200 km tadi, saya berada di mobil 4x4 ya. Saya berada di sini. Jadi dari Prabu Muli itu saya tidak lewat jalan besar, tapi lewat jalan rawa-rawa itu, jalan baru lah kalau saya bilang, yang dibuat jalur pipa itu sampai ke Jambi. Jadi itu saya jalani sampai tahun 2007 akhir, setahun kurang. Dari situ karena saya freelance, saya ditawarkan untuk di Kalimantan Timur, pada saat itu di Handil. Saya dari Balikpapan, Handil itu sekitar 2,5 jam. Di sana ada Total Indonesia, misalnya saya, kalau yang sekarang itu Pertamina Hulu Mahakam sekarang. Nah di sana saya sempat hampir 3 tahun. Nah disitulah saya bilang tadi interview dengan Pak orang Perancis itu di sana. Di sana di Handil sana saya interviewnya di situ. Nah di situ saya tidak banyak bergerak sih, hanya di Handil itu saja. Nah saya bekerja di situ sampai tahun 2010 bulan April kalau nggak salah saya. Nah di sana bekerja di Handil itu di Kalimantan Timur itu sistemnya adalah on off. 2 minggu bekerja, 2 minggu kita di rumah. Asik kan? Asik banget menurut saya. Jadi kita datang bekerja, begitu load kerjaannya mulai naik, kita udah siap-siap mau balik pulang gitu, istirahat. Jadi 2 minggu kerja, 2 minggu off. Di saat itu
keluarga saya ada di Medan, saya pulangnya ke Medan. Keluarganya tidak ikut karena itu project, jadi seperti itu. Di handle itu selama 3 tahun, kemudian di 2010 saya pindah perusahaan saya yang sampai sekarang ini. Perusahaan saya sekarang ini ya tadi ada dari Aceh sampai ke Papua, dan hampir 80%-nya sudah saya datangin juga sih sebenarnya. Kalau rantau jelas ya, rantau Pangkalan Susu, yang namanya di Sumatera Selatan di Prabu Muli, ada namanya daerah Pendopo, Adera, Limau, apalagi ya, banyak sih di situ sudah saya jalanin juga. Kalau Jambi juga Lirik itu ada di Riau. Kemudian ada juga Ramba itu ada di masih Sumatera Selatan tapi ke arah Jambi sini. Kemudian kalau yang di Jawa ya Indramayu namanya, itu sudah Cirebon, sudah langganan terus Pak Cilacap. Surabaya ada Cepu, ada Poleng di sana. Kemudian di Kalimantan kebetulan saya juga pernah ditempatkan di Jambi, pernah ditempatkan di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan itu ada Sanga-Sanga, ada Tarakan, ada Sangatta, ada Pulau Bunyu. Ya, kalau di Irian itu ada Papua, ada Pulau Papua. Kemudian di Sulawesi kita ada Cirebon, Bima Timber. Jadi saya sangat menyenangi pekerjaan saya ini karena travelingnya juga salah satunya, Pak Indra. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya untuk anak-anak kita semua untuk melakukan traveling ya, sambil bekerja, saya bilang gitu. Jadi dapat teman, kerjaannya menarik. Iya. Ya itu mungkin lebih kurang dari daerah yang pernah saya kunjungin dan pengalaman saya Pak Indra, tanpa bermaksud membanggakan apa yang sudah saya jalanin ya, tapi saya sangat bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani. Mungkin ada komentar lain Pak Indra? Oke. Jadi untuk anak-anak yang mungkin berminat untuk kerjanya main-main, kemudian juga traveling, bisa nanti jadi inspection engineer seperti. Oke. Pak Darmansyah tadi kalau cerita tuh ini ya ceritanya sangat menarik sekali dari Aceh kemudian sampai keliling Indonesia, bahkan bisa ngomong sama orang Prancis gitu ya. Nah ini ada nggak suatu pengalaman yang kemudian begini, saya kesel sama kerjaan ini seperti itu, mungkin pengalaman yang kurang mengenakan sehingga mungkin memang menarik overall seperti itu, tapi kemudian ada satu sesi atau dalam satu cerita itu kok seperti ini kerjaan ini begitu, pernah ada nggak seperti itu Pak? Pernah. Salah satunya adalah di tahun 2006 pada saat saya keluar dari perusahaan saya itu, yang saya sudah jadi karyawan, saya keluar. Pada saat itu ada sedikit kekesalan sih sebenarnya, kok ya seperti Bapak Indra sampaikan tadi ya, kerjanya kok gini ya, sudah tidak menarik bagi saya gitu loh. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk bekerja gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak bisa saya ceritakan nih, terkait tidak sesuai dengan nurani saya sih juga. Mungkin akhirnya saya memilih untuk keluar. Terus terang pada saat saya keluar itu saya belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Saya keluar, saya tidak. Nah, dari situ kekesalan itu sebenarnya membawa hikmah. Jadi sekarang kalaupun saya ketemu dengan atasan saya lama, saya ingin berterima kasih. Jadi apa ya? Kalau kita boleh ngomong perbuatan yang tidak mengenakkan, hal yang tidak mengenakkan bagi kita, dan ternyata itu ada rencana lain mungkin dari Allah untuk kita gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan seperti itu. Ya alhamdulillah saya ngambil keputusan itu dengan terus terang ada emosi juga di situ sih sebenarnya. Tapi pada saat sekarang saya bersyukur dan kemudian saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman di perusahaan saya yang lama itu atas kesalahan saya yang lalu, atas kemarahan saya. Kemudian saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih pada mereka. Ya
karena sesuatu hal yang tidak enak membuat kita bisa lebih baik ke depannya ya. Seperti itu. Jadi kita kadang-kadang jangan cepat marah lah menurut saya, karena belum tentu perbuatan yang orang lain kepada kita yang tidak mengenakan itu membawa keburukan ke depannya, tapi bahkan itu bisa menjadikan cambuk supaya kita jadi lebih baik sih sebetulnya, seperti itu. Jadi ya tadi seperti itu tadi, kita harus pintar-pintar menjaga emosi kita sih Pak Indra. Mungkin itu Pak, walaupun agak melenceng dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak Darmansyah atas sharingnya yang luar biasa pada hari ini. Ya mungkin saya juga sebelumnya tidak mengerti ya, ini apa gitu. Tapi setelah kita belajar, kemudian melihat-lihat dan mencerna, sebenarnya menarik juga apa yang disebut dengan infection engineering. Pak Darmansyah, perkenalkan dulu ya. Saya belum perkenalkan tadi, nama saya Indra Khairul Umam. Saya baru 1,5 bulan Pak di Aceh ya. Saya baru selesai dari Malaysia S2, kemudian saya harus ke Aceh untuk menjadi MC-nya Pak Darmansyah seperti itu. Sekarang saya di Fatih dan insya Allah membersamai dengan Bapak juga di Fatih, dan insya Allah terus bekerja untuk anak-anak yang bisa berprestasi, kemudian bisa bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa dan negara. Baik. Untuk seluruh peserta, kita sudah di penghujung acara. Kami memohon evaluasi setiap program yang ada di Fatih. Insya Allah akan kita evaluasi untuk kita kembangkan ke depannya supaya lebih baik. Bisa di-scan di QR code yang ada di layar laptop masing-masing, atau juga bisa berkunjung di bit.ly/evaluation-itc. Seperti itu. Kami memohon saran dan juga masukannya. Dan jangan lupa, insya Allah akan kita hadirkan lagi pemateri dan pembicara yang tak kalah menarik dengan hari ini 2 minggu ke depan untuk pengalaman, kemudian sharing dan juga wawasan baru untuk anak-anak semua, baik di Fatih maupun di luar Fatih, dan untuk seluruh peserta yang tertarik untuk kemudian menambah wawasan tentang karir yang ada di Indonesia, baik yang familiar maupun yang jarang diketahui oleh orang-orang banyak. Oke Pak Darmansyah, mungkin seperti itu dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga kesempatan sharingnya pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi selepas corona ya Pak. Kita bisa insya Allah. Pak Darmansyah, kemudian nanti kita ngobrol di sana banyak tentang pengalaman tentunya dari baik dari Indonesia maupun juga di luar negeri. Pak Darmansyah ya. Baik Pak. Oke, dari saya demikian, saya akhiri webinar pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak. Anak-anak.